Semua bermula dari unggahan sederhana di media sosial. Sebuah akun anonim menuliskan tudingan mengejutkan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Dalam hitungan jam, unggahan itu viral dan disebarkan ribuan kali, disertai gambar, dokumen, dan narasi yang tampak meyakinkan. Masyarakat terbelah. Ada yang percaya bahwa ini adalah kebohongan jahat, namun banyak juga yang terpengaruh, menuduh Jokowi memalsukan sejarah pendidikannya sendiri. Dunia maya berubah menjadi medan perang opini yang panas dan liar. Kabar tersebut cepat merembet ke berbagai grup WhatsApp, forum politik, hingga media daring. Setiap orang merasa memiliki kebenaran versinya sendiri. Beberapa kanal YouTube dan influencer politik mulai membuat konten dengan narasi yang semakin memperkeruh suasana. Mereka menuduh lembaga pendidikan, bahkan Kementerian Pendidikan, terlibat dalam pemutihan dokumen. Di tengah kekacauan informasi itu, satu hal pasti, reputasi Jokowi sedang diserang dengan cara yang sistematis dan terencana. Pemerintah berusaha tenang, namun di istana, suasana mencekam. Beberapa staf presiden memantau perkembangan di ruang krisis komunikasi. Mereka sadar, serangan ini bukan sekadar fitnah, melainkan operasi psikologis untuk merusak kepercayaan rakyat menjelang masa transisi kekuasaan. Di balik layar, seseorang sedang mengatur bidak-bidaknya untuk menjatuhkan nama besar Jokowi di hari-hari terakhir kepemimpinannya. Beberapa hari kemudian, publik mulai mengenali tiga tokoh yang berada di balik penyebaran isu tersebut, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, yang dikenal sebagai Dr. Tifa. Mereka dengan lantang mengaku memiliki bukti kuat bahwa ijazah Jokowi palsu. Di depan kamera, mereka memaparkan dokumen yang diklaim hasil riset pribadi. Namun, banyak kejanggalan ditemukan oleh para pakar forensik digital, dokumen-dokumen itu tampak dimanipulasi. Di balik layar, tim komunikasi politik istana menemukan pola yang ganjil. Tiga tokoh ini tampaknya tidak bergerak sendiri. Ada aliran komunikasi terarah yang menunjukkan bahwa mereka menerima data dan arahan dari jaringan luar negeri. Tujuannya jelas, menurunkan kredibilitas Jokowi dan menciptakan keraguan di tengah rakyat menjelang akhir masa jabatan. Setiap langkah mereka tampak seperti bagian dari skenario yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Sementara itu, media terus menggali lebih dalam. Beberapa wartawan investigasi mencium aroma politik dalam kasus ini. Siapa yang diuntungkan jika citra Jokowi hancur? Jawabannya mungkin tidak sederhana, karena di dalam pusaran isu ini, ada banyak kepentingan politik, bisnis, bahkan asing, yang bertumpang tindih. Fitnah ijazah palsu bukan sekadar serangan personal, tapi bagian dari perang informasi yang jauh lebih besar. Ketika isu itu semakin liar, para relawan Jokowi tak tinggal diam. Mereka beramai-ramai melapor ke berbagai kantor polisi. Dalam waktu singkat, 4 Polres di Jakarta dan Jawa Tengah menerima laporan resmi dari kelompok masyarakat yang menuntut agar pelaku fitnah dijerat hukum. Mereka membawa bukti-bukti, tangkapan layar, dan video pernyataan yang menuding Jokowi tanpa dasar. Tindakan ini menandai dimulainya babak hukum dari perang opini yang telah meluas. Organisasi Peradi Bersatu pun ikut turun tangan. Puluhan pengacara berkumpul dan menyatakan siap membela kebenaran. Mereka menganggap fitnah ini bukan hanya menyerang pribadi Jokowi, tetapi juga merendahkan martabat hukum dan pendidikan di Indonesia. Dalam waktu 2 hari, kasus itu menjadi sorotan nasional. Polisi pun mulai melakukan konsolidasi antar wilayah untuk menyatukan laporan-laporan yang serupa. Pihak Polda Metro Jaya akhirnya mengambil alih seluruh laporan itu dan menunjuk Subdit Kamnek Ditreskrimum sebagai penanggung jawab penyelidikan. Bagi mereka, kasus ini bukan perkara kecil. Ini adalah ujian bagi kepolisian untuk menunjukkan keberpihakan pada kebenaran di tengah tekanan politik yang begitu besar. Sementara di luar gedung polisi, publik menunggu apakah hukum akan berani melawan fitnah. Tanggal 9 Oktober tahun 2025, Gedung Bareskrim Polri di Jakarta Selatan menjadi pusat perhatian nasional. Ratusan relawan Jokowi, perwakilan Peradi Bersatu, dan masyarakat pro-pemerintah berkumpul di sana menuntut kepastian hukum. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Fitnah bukan demokrasi." Suasana di depan gedung kepolisian itu tegang namun terkendali. Di dalam, para penyidik sibuk menganalisis data dan jejak digital. Tim dari Subdit Kamnek mulai mengurai percakapan daring, metadata unggahan, dan jalur distribusi konten. Dari hasil penelusuran,
mereka menemukan pola koordinasi terstruktur yang tidak mungkin dilakukan oleh individu biasa. Jejak IP menunjukkan keterlibatan akun-akun dari luar negeri yang menjadi sumber awal penyebaran narasi ijazah palsu. Indikasi ini membuat penyidikan berubah arah, dari kasus ujaran kebencian menjadi dugaan operasi politik terencana. Sementara itu, perwakilan relawan diterima oleh petinggi Bareskrim. Mereka menyerahkan bukti tambahan dan memohon agar Polri tidak gentar menghadapi tekanan politik. Di ruang konferensi tertutup, seorang perwira menatap layar komputer berisi peta jaringan digital. Di sana, 3 titik merah, Roy, Rismond, dan Tifa, terhubung ke satu node asing yang masih belum teridentifikasi. Inilah awal dari operasi mereka, katanya pelan. Tim Siber Polda Metro Jaya melanjutkan penelusuran lebih dalam. Mereka menemukan bahwa unggahan pertama tentang ijazah palsu muncul dari server di Singapura, kemudian diikuti oleh akun-akun bot yang berlokasi di Jerman dan Amerika Serikat. Pola penyebarannya sistematis, dimulai dari akun kecil lalu diperkuat oleh influencer dengan jutaan pengikut. Ini bukan gerakan spontan, tapi kampanye informasi gelap. Dalam laporan resmi yang dikirim ke Mabes Polri, disebutkan bahwa ada kemungkinan keterlibatan perusahaan konsultan politik internasional yang sebelumnya pernah beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara. Tujuannya bukan sekadar menyerang Jokowi, melainkan mengguncang stabilitas politik Indonesia secara keseluruhan. Operasi ini diduga dibiayai oleh kelompok bisnis yang merasa dirugikan oleh kebijakan infrastruktur dan hilirisasi Jokowi. Pihak kepolisian mulai berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dan BIN. Mereka menyiapkan strategi kontra narasi digital dan memburu pengendali utama di luar negeri. Di saat bersamaan, opini publik mulai bergeser. Banyak rakyat mulai curiga bahwa fitnah ini memang sengaja diatur oleh kekuatan besar untuk menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpin mereka sendiri. Di tengah tekanan publik yang kian besar, Roy Suryo muncul di depan kamera dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi. Dengan wajah tenang namun penuh tantangan, ia menyatakan siap dipenjara demi membongkar kebenaran. Di hadapan wartawan, ia menuduh Presiden Jokowi berbohong soal latar belakang pendidikannya dan menantang Presiden menunjukkan ijazah aslinya di depan publik. Pernyataan itu sontak menjadi headline di seluruh media nasional dan memperkuat kebingungan masyarakat. Namun di balik sorotan kamera, banyak yang mulai ragu dengan motif Roy. Beberapa pakar hukum menyebut langkahnya sebagai bentuk provokasi politik untuk memancing reaksi berlebihan dari pemerintah. Di media sosial, kubu pro dan kontra semakin keras berdebat, saling serang, dan saling lapor. Negara seakan terbagi dua, mereka yang menuntut kebenaran dan mereka yang mempertahankan kehormatan pemimpin yang telah memimpin hampir 1 dekade. Fitnah yang semula tampak sederhana kini telah berubah menjadi perang ideologi. Pihak istana memilih diam, membiarkan proses hukum berjalan. Namun di dalam ruang rapat tertutup, Kepala Staf Presiden mengumpulkan tim komunikasi strategis untuk menyiapkan langkah antisipatif. Mereka tahu, fitnah ini bukan serangan terakhir. Masih ada tangan-tangan yang bekerja di belakang layar, menunggu kesempatan untuk menyalakan api yang lebih besar. Di sebuah rumah tua di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, beberapa mantan pejabat, pengusaha, dan konsultan politik berkumpul dalam suasana tertutup. Mereka berbicara pelan, berhati-hati seolah takut didengar. Salah satu dari mereka menyebut bahwa fitnah ijazah hanyalah pintu masuk, tujuan utama adalah menciptakan krisis kepercayaan terhadap seluruh institusi negara menjelang pemilu. Kalau Jokowi goyah, sistemnya ikut runtuh, ujar seseorang yang dikenal berpengaruh di dunia politik. Percakapan malam itu diwarnai strategi dan rencana. Ada pembicaraan tentang aliran dana dari luar negeri untuk memperkuat narasi di media sosial dan membiayai tim buzzer yang bisa mengarahkan opini publik. Mereka juga menyinggung nama-nama calon politik yang bisa diuntungkan jika reputasi Jokowi hancur. Semua disusun rapi seperti operasi rahasia intelijen, serangan informasi, propaganda akademik, dan tekanan sosial. Namun yang tak mereka sadari, salah satu pelayan di rumah itu diam-diam merekam sebagian percakapan. File rekaman tersebut kemudian dikirim secara anonim kepada seorang wartawan investigasi. Rekaman itu menjadi titik awal terbongkarnya jaringan besar yang selama ini bersembunyi di balik isu ijazah palsu. Gelombang perlawanan datang dari rakyat sendiri. Ribuan relawan Jokowi turun ke jalan,
memenuhi kawasan sekitar Bareskrim dengan damai. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Presiden Rakyat," dan "Hentikan Fitnah Politik." Aksi itu berjalan tertib, diiringi doa bersama dan orasi dari tokoh-tokoh muda yang selama ini mendukung gerakan Jokowi sejak awal. Di tengah panasnya siang, mereka meneriakkan satu kalimat yang menggema, "Hukum harus tegak." Para relawan tidak hanya berorasi. Mereka juga membawa bukti tambahan, termasuk salinan dokumen legalisasi ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Dalam waktu singkat, bukti-bukti itu menjadi viral dan memperkuat opini bahwa fitnah tersebut tidak memiliki dasar kuat. Banyak akademisi ikut bersuara, menegaskan bahwa tudingan itu hanyalah kebohongan sistematis yang mencederai kehormatan pendidikan nasional. Dari kejauhan, Jokowi menyaksikan aksi itu lewat layar televisi di istana. Ia hanya tersenyum kecil dan berbisik kepada salah satu ajudannya, "Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri." Kata-kata itu menjadi semacam doa yang menenangkan, di tengah badai politik yang kian liar. Bagi Jokowi, ini bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang marwah hukum dan kejujuran di negeri yang ia cintai. Kapolda Metro Jaya dan para penyidik menghadapi tekanan yang luar biasa. Dari satu sisi, masyarakat dan relawan mendesak agar kasus segera naik ke tahap penyidikan. Namun dari sisi lain, ada kekuatan politik besar yang meminta agar kasus ini diperlambat. Beberapa telepon misterius masuk ke kantor polisi pada malam hari, menyampaikan saran agar kasus ini tidak diusut terlalu dalam demi menjaga stabilitas. Di tengah tekanan itu, integritas aparat diuji. Namun keputusan besar akhirnya diambil. Melalui rapat koordinasi di Bareskrim, para petinggi Polri sepakat meningkatkan kasus dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Langkah itu diumumkan kepada publik dengan bahasa yang tegas, tidak ada yang kebal hukum, baik rakyat biasa maupun tokoh publik. Pernyataan itu disambut sorak-sorai di luar gedung Bareskrim dan menjadi sinyal bahwa negara tidak akan tunduk pada tekanan siapapun. Setelah keputusan itu, suasana di markas polisi berubah. Ruang penyidik dipenuhi berkas, saksi ahli diundang, dan tim digital forensik bekerja siang malam. Semua diarahkan untuk mencari bukti yang bisa membuktikan siapa sebenarnya yang berada di balik operasi fitnah ini. Polisi tahu, langkah mereka bukan tanpa risiko, tapi sejarah akan mencatat keberanian mereka. Sebuah langkah penting dilakukan ketika tim penyidik resmi mendatangi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Mereka disambut oleh rektor dan jajaran petinggi kampus dengan suasana penuh kehormatan. Di hadapan media, Rektor UGM menyerahkan salinan legalisasi ijazah asli Joko Widodo lengkap dengan arsip pendaftaran dan transkrip nilai. Semua dokumen itu diverifikasi dan dinyatakan sah, sesuai arsip resmi universitas. Kabar ini langsung menjadi berita utama. Media besar menayangkan bukti fisik ijazah yang telah dilegalisasi. Para dosen senior yang masih hidup memberi kesaksian bahwa mereka mengenal Jokowi sebagai mahasiswa teknik yang rajin dan rendah hati. Bukti itu seolah menjadi pukulan telak bagi pihak-pihak yang menuduh. Namun, alih-alih berhenti, kelompok penyebar fitnah justru menuduh bahwa dokumen UGM telah direkayasa. Masyarakat kini menyadari bahwa fitnah itu tak lagi tentang kebenaran, tetapi tentang kepentingan. Jokowi tetap tenang, memilih tidak bereaksi berlebihan. Ia tahu bahwa waktu dan hukum akan menjadi hakim terbaik. Di sisi lain, penyidik kini memiliki pijakan kuat untuk menjerat pelaku dengan pasal penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Perang informasi kini berbalik arah, fitnah mulai terbakar oleh kebenaran. Setelah bukti sah dari Universitas Gadjah Mada diserahkan, penyidik memperluas penyelidikan ke ranah digital. Tim forensik menemukan fakta mengejutkan, sebagian besar narasi dan materi fitnah ternyata disusun melalui grup Telegram rahasia beranggotakan puluhan orang dari berbagai negara. Grup itu menggunakan sandi dan pola komunikasi yang sama seperti operasi disinformasi lintas negara. Dalam daftar anggota, muncul nama-nama asing yang pernah terlibat dalam kampanye politik di Asia Tenggara. Polisi memetakan hubungan digital mereka dengan para tersangka utama di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa ada komunikasi intens antara akun luar negeri dan akun milik Roy Suryo serta Rismon Sianipar beberapa hari sebelum isu ijazah palsu pertama kali meledak. Selain itu, tim siber mendapati pola aliran dana yang mencurigakan, donasi dalam bentuk kripto dari akun anonim yang mengalir ke rekening salah satu tersangka.
Bukti ini memperkuat dugaan bahwa fitnah ini bukan murni tindakan individu, melainkan hasil operasi sistematis yang terencana. Media nasional mulai menyoroti hal ini sebagai konspirasi digital lintas batas. Publik perlahan memahami bahwa isu ini bukan lagi perdebatan soal ijazah, tetapi tentang keamanan negara. Pemerintah pun mulai melakukan langkah diplomatik dengan beberapa negara sahabat untuk melacak sumber dana asing yang ikut bermain. Dunia akhirnya tahu, fitnah ini memiliki jangkauan jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Setelah melalui pemeriksaan saksi dan analisis digital selama berminggu-minggu, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 3 orang tersangka utama, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tias Suma. Ketiganya dijerat dengan pasal penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Pengumuman itu disampaikan secara terbuka oleh Kepala Bidang Humas Polri dalam konferensi pers besar di Bareskrim, dihadiri ratusan wartawan. Berita itu langsung mengguncang dunia maya. Tagar-tagar kebenaran untuk Jokowi menjadi trending di berbagai platform, sementara para tersangka menuding bahwa mereka telah dikriminalisasi. Dalam pernyataannya, Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya tidak menyesal dan tetap percaya bahwa yang ia lakukan adalah pembelaan kebenaran akademik. Namun publik sudah tak lagi melihatnya sebagai pahlawan, melainkan sebagai bagian dari operasi politik kotor yang gagal total. Sementara itu, tim penyidik terus mengembangkan kasus ini untuk mencari siapa pihak yang membiayai dan mengatur serangan informasi tersebut. BIN dan Polri mulai bekerja bersama dalam operasi gabungan, memburu dalang di balik layar yang masih bersembunyi. Perlahan, satu demi satu simpul konspirasi mulai terbuka, membawa penyidik pada jaringan besar yang tak hanya bergerak di dunia maya, tetapi juga di lingkaran bisnis dan politik. Bareskrim kemudian menggelar gelar perkara besar yang disiarkan terbatas kepada media. Dalam presentasi itu, para penyidik menampilkan bukti-bukti kuat, percakapan digital, transaksi keuangan, dan data forensik dari perangkat elektronik tersangka. Salah satu bukti yang paling mencengangkan adalah dokumen perencanaan narasi yang ditemukan dalam laptop Rismon Sianipar, berisi jadwal unggahan, daftar akun buzzer, hingga panduan menjawab pertanyaan publik. Dalam ruangan itu, semua pihak yang hadir menyadari bahwa fitnah ini tidak lagi bisa disebut sebagai kritik biasa. Ini adalah serangan sistematis terhadap simbol negara. Para pengacara Peradi Bersatu yang hadir dalam gelar perkara menegaskan bahwa mereka akan mendukung penuh proses hukum hingga tuntas. Publik pun semakin yakin bahwa keadilan akhirnya bergerak ke arah yang benar. Setelah gelar perkara, penyidik resmi melimpahkan berkas ke kejaksaan untuk disiapkan menuju persidangan. Di luar gedung, para relawan menyambut dengan sorak-sorai dan doa. Mereka tahu, perjalanan masih panjang, tapi langkah menuju kebenaran sudah dimulai. Keadilan mungkin datang lambat, tapi kali ini, ia datang dengan tegas. Investigasi bersama antara BIN, Polri, dan Kementerian Luar Negeri membuahkan hasil mengejutkan. Mereka menemukan adanya aliran dana besar dari Singapura ke rekening salah satu tersangka melalui perantara organisasi internasional yang berlabel Kebebasan Informasi. Setelah ditelusuri, organisasi itu ternyata memiliki riwayat panjang terlibat dalam operasi politik di beberapa negara. Dana itu digunakan untuk membiayai tim digital yang menyebarkan narasi fitnah di Indonesia. Informasi tersebut membuat pemerintah Indonesia mengirim nota diplomatik resmi ke negara terkait untuk meminta klarifikasi. Beberapa diplomat terkejut, karena hal ini bisa berdampak pada hubungan bilateral. Namun, negara tak bisa diam ketika kehormatan pemimpinnya diserang dengan cara licik. Laporan lengkap kemudian diserahkan ke Presiden Jokowi, yang hanya berujar singkat, "Yang penting, kebenaran muncul, dan rakyat tahu siapa yang bermain di balik layar." Kabar keterlibatan pihak asing membuat suasana nasional berubah. Banyak tokoh politik dan akademisi menyerukan agar Indonesia memperkuat kedaulatan digital. Di sisi lain, beberapa media internasional mulai menyoroti bagaimana fitnah bisa digunakan sebagai senjata geopolitik. Dunia mulai memahami, apa yang dialami Jokowi hanyalah satu bab dari perang informasi global yang memanfaatkan kebohongan sebagai alat politik. Tak lama setelah penetapan tersangka, beberapa media asing menulis artikel yang menuduh pemerintah Indonesia membungkam kebebasan berpendapat. Mereka menyoroti kasus ini sebagai upaya menekan suara kritis terhadap kekuasaan. Narasi baru itu menyebar cepat,
terutama di platform luar negeri, dan berpotensi mengubah persepsi internasional terhadap penegakan hukum di Indonesia. Bagi pemerintah, ini adalah babak baru dari perang opini. Namun, tim Humas Kepolisian bersama relawan digital segera melawan balik dengan strategi komunikasi terbuka. Mereka menyebarkan video klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada, testimoni dosen, dan rekaman sidang terbuka yang menunjukkan transparansi proses hukum. Fakta-fakta itu mulai mematahkan narasi negatif yang dibangun media asing. Publik internasional yang awalnya skeptis mulai melihat bahwa Indonesia sebenarnya sedang melindungi kebenaran, bukan menekan kebebasan. Di dalam negeri, semangat relawan makin menyala. Mereka membentuk gerakan literasi digital bernama Jaga Kebenaran, yang bertujuan melawan hoaks dan fitnah di dunia maya. Gerakan ini berkembang pesat, diikuti ribuan pemuda yang ingin menjaga demokrasi dari manipulasi informasi. Dari fitnah yang kelam, lahirlah gerakan sosial yang membawa harapan baru bagi kebebasan informasi yang bertanggung jawab. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi pusat perhatian ketika sidang pertama kasus fitnah ijazah Jokowi digelar. Ratusan wartawan dan relawan hadir memenuhi halaman pengadilan. Ketiga terdakwa datang dengan wajah tegang, didampingi pengacara mereka. Jaksa membeberkan dakwaan secara rinci, menuduh para terdakwa sengaja menyebarkan kebohongan untuk menimbulkan kebencian dan kerusuhan di masyarakat. Bukti digital dan saksi ahli mulai dipanggil satu persatu. Suasana sidang kerap memanas. Para terdakwa berulang kali menolak tuduhan dan mengaku hanya menjalankan hak warga negara untuk mencari kebenaran. Namun, bukti-bukti yang ditampilkan membuat pembelaan mereka tampak lemah. Transkrip percakapan dan rekaman suara memperlihatkan bagaimana mereka merencanakan serangan narasi jauh sebelum isu ini viral. Beberapa penonton di ruang sidang terlihat menitikkan air mata saat mendengar fakta-fakta yang terungkap. Media nasional menyiarkan jalannya sidang secara terbuka. Rakyat menyaksikan langsung bagaimana hukum bekerja tanpa pandang bulu. Meski sebagian masih berusaha memutarbalikkan opini, mayoritas masyarakat akhirnya yakin bahwa fitnah ini memang dirancang dengan niat buruk. Kebenaran mulai tampak jelas di hadapan publik, perlahan menyingkirkan kabut kebohongan yang selama ini menutupi mata bangsa. Sidang mencapai puncaknya ketika seorang saksi kunci, mantan asisten pribadi Roy Suryo, naik ke kursi saksi. Dengan suara bergetar, ia mengaku bahwa selama berbulan-bulan bekerja di balik layar untuk mengatur konten, menyebarkan materi fitnah, dan mengoordinasikan tim media sosial. Ia juga menyebut bahwa ada pihak besar yang memesan narasi itu dan memberikan panduan isi postingan. Nama samaran yang digunakan oleh pihak pemberi perintah adalah Orion. Kesaksian itu mengubah arah sidang. Jaksa langsung menampilkan bukti transfer uang dan percakapan terenkripsi antara Orion dan para terdakwa. Identitas asli sosok Orion masih menjadi misteri, namun beberapa bukti mengarah pada seorang konsultan politik asing yang pernah bekerja di kawasan Asia Tenggara. Publik tercengang, ternyata, fitnah ini merupakan bagian dari operasi yang jauh lebih luas daripada sekadar urusan pribadi. Hakim meminta agar penyidik memperdalam lagi kasus Orion. Sementara itu, saksi mendapat perlindungan khusus karena dianggap membawa kebenaran penting yang bisa membongkar seluruh jaringan. Dunia seolah menahan napas. Dari ruang sidang itu, potongan-potongan teka-teki mulai menyatu, membentuk gambaran besar dari permainan kotor yang selama ini mengancam kebenaran bangsa. Penyidikan tambahan dari kesaksian Orion membuka tabir besar, ternyata operasi ini didanai oleh jaringan bisnis internasional yang merasa dirugikan oleh kebijakan hilirisasi dan kemandirian ekonomi Indonesia. Mereka menganggap Jokowi sebagai simbol nasionalisme ekonomi yang mengancam kepentingan global. Fitnah ijazah hanyalah senjata untuk menghancurkan kepercayaan publik terhadap dirinya sebelum masa jabatannya berakhir. Pemerintah segera melakukan langkah-langkah pengamanan strategis. BIN memperketat pengawasan terhadap aktivitas politik asing di dalam negeri, sementara Polri melakukan patroli siber terhadap akun-akun bayaran yang masih menyebarkan propaganda. Presiden Jokowi sendiri tetap tenang, hanya berpesan agar aparat tidak bertindak dengan kebencian, melainkan dengan hukum. Baginya, kemenangan sejati bukan ketika musuh dipenjara, tapi ketika kebenaran menjadi jelas di mata rakyat. Rakyat kini melihat segalanya dengan jernih. Narasi kebohongan yang dulu menggema kini hancur sendiri. Media yang dulu menuding ikut mengakui kesalahannya. Dari badai fitnah itu,
Muncul kesadaran baru bahwa demokrasi tanpa kebenaran hanyalah panggung sandiwara. Bangsa Indonesia belajar sesuatu yang berharga, kehormatan seorang pemimpin tidak bisa dipatahkan oleh kebohongan. Setelah berbulan-bulan proses panjang, pengadilan akhirnya mencapai tahap akhir. Di ruang sidang yang dipenuhi awak media, majelis hakim membacakan putusan dengan suara tegas dan lantang. Ketiga terdakwa dinyatakan bersalah karena menyebarkan berita bohong dan menimbulkan keresahan publik. Roy Suryo divonis 5 tahun penjara, Rismon Sianipar 4 tahun, dan Dr. Tifauzia Tiasuma 3 tahun. Vonis itu disambut tepuk tangan panjang dari para relawan yang hadir di ruang sidang. Para terdakwa menerima putusan itu dengan wajah muram. Mereka mencoba mengajukan banding, namun opini publik sudah bulat, fitnah telah dikalahkan oleh bukti. Jaksa menyatakan bahwa kemenangan ini bukan kemenangan pribadi, melainkan kemenangan rakyat Indonesia yang masih percaya pada kebenaran. Di luar gedung, ratusan orang menggelar syukuran kecil, menyalakan lilin sebagai simbol cahaya keadilan yang kembali bersinar. Di malam yang sama, suasana Jakarta tenang. Tidak ada euforia berlebihan, hanya rasa lega yang mendalam. Media menulisnya sebagai salah satu kasus hukum paling bersejarah dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebuah pesan tersirat, di tengah badai politik dan kepentingan, hukum masih punya suara. Beberapa minggu setelah putusan pengadilan, Presiden Jokowi tampil di hadapan publik dalam pidato terakhirnya sebelum mengakhiri masa jabatan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Fitnah boleh menyebar, tapi kebenaran tidak bisa dikubur. Negara ini berdiri karena kejujuran, bukan kebohongan." Ucapannya disambut tepuk tangan dan air mata dari para pendukung yang memenuhi halaman Istana Merdeka. Bagi banyak orang, pidato itu bukan sekadar pernyataan politik, melainkan peneguhan moral bangsa. Kasus ijazah palsu yang sempat mengguncang negara kini menjadi pelajaran nasional. Di sekolah-sekolah, para guru menjadikannya contoh tentang bahayanya disinformasi. Di kampus-kampus, mahasiswa membahasnya dalam forum etika digital. Dari peristiwa kelam itu, lahirlah kesadaran baru bahwa literasi dan integritas lebih penting dari popularitas di dunia maya. Di akhir pidatonya, Jokowi menatap kamera dan berkata lembut, "Saya tidak ingin dikenang sebagai presiden yang sempurna, tapi sebagai orang yang percaya bahwa kejujuran masih bisa menang." Kalimat itu menutup bab panjang dari operasi fitnah paling gelap dalam sejarah politik modern Indonesia. Di atas segala luka dan kegaduhan, satu hal kini pasti, kebenaran akhirnya menang.